Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Agnesnia Margareta dengan NIM 2023710009. Video ini ialah dibuat untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Ibu Yuswa Istiqomayanti SPD .SI MPD. Jadi tujuan daripada video ini yaitu ialah menjelaskan bagaimana dari peta konsep bambu. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki menjelaskan dalam peta konsep bambu tersebut. Oke, baik, jadi dalam peta konsep bambu ini tadi dia terdapat 6 cabang utama. Yang pertama itu ada faktor pembatas dan peran dalam tingkat tropik, yang kedua itu populasi bambu, dan yang ketiga itu peran dalam tingkat tropik, dan yang keempat itu habitat nicha, dan yang kelima itu penyebaran populasi dan pola distribusi, dan yang keenam itu dia ada komunitas ekosistem yang disesuaikan. Jadi yang keenam itu adalah cabang utama dari peta konsep bambu tersebut. Oke, baik, jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari subcabang bambu tadi, yaitu yang pertama ada faktor pembatas, peran dalam tingkat tropik. Jadi dalam faktor pembatasnya itu ialah cabang ini mengidentifikasikan elemen-elemen yang membatasi pertumbuhan, penyebaran, dan kelangsungan hidup spesies bambu. Jadi dalam cabang pertama ini dia terdapat ketersediaan air, nutrisi tanah, cahaya matahari. Ini adalah faktor-faktor antibiotik atau fisik yang esensial bagi fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Kekurangan salah satu faktor ini dapat menghambat pertumbuhan bambu. Dan yang kedua itu ada suhu dan kelembapan. Kondisi iklim mikro dan makro sangat mempengaruhi jenis bambu yang dapat tumbuh di suatu wilayah. Beberapa spesies ini lebih toleran terhadap suhu ekstrem atau kelembapan tingkat tinggi maupun rendah. Ada yang selanjutnya itu ada herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan yang dapat membatasi populasi bambu melalui konsumsi daun, rabung, dan batang. Jenis herbivora yang mempengaruhi bambu bervariasi tergantung wilayah geografi. Dan yang selanjutnya itu ialah persaingan. Jadi persaingan atau kompetisi dengan spesies tumbuhan lain untuk mendapatkan sumber daya seperti cahaya air dan nutrisi juga dapat menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan penyebaran bambu. Dan selanjutnya ialah cabang yang kedua ialah populasi bambu. Jadi populasi bambu ialah cabang ini lebih berfokus pada karakteristik populasi bambu di suatu area. Jadi dalam populasi bambu ini dia terdapat kepadatan rumput dan juga ketingkatan pertumbuhan. Jadi kepadatan rumput yaitu memacu pada jumlah individu atau biasanya dihitung per rumput atau per unit area dalam suatu populasi bambu. Kepadatan ini dia dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kemampuan penyebarannya. Kalau dalam tingkat pertumbuhannya ialah bambu dikenal dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, terutama pada fase rebung. Tingkat pertumbuhan ini penting dalam persaingan sumber daya dan pemanfaatan bambu. Sedangkan melalui penyebaran vegetatif dan generatif ialah vegetatif itu ialah penyebaran melalui rhizomoa yang menghasilkan tunas baru dengan cara memungkinkan pertumbuhan kolona atau penyebaran yang cepat di area yang berdekatan. Sedangkan secara generatif yaitu penyebaran melalui biji atau bunga dan biji bambu tidak umum terjadi pada semua spesies yang seringkali siklusnya panjang. Penyebaran generatif penting untuk variasi genetik dan kolonis area baru yang jauh diinduk. Yang ketiga itu ialah peran dalam tingkat tropik. Cabang ini dia menjelaskan posisi bambu dalam rantai makanan
dan interaksinya dengan organisme lain. Dan di sini dia terbagi menjadi 3, yaitu ada produsen primer. Produsen primer adalah sebagai tumbuhan, bambu adalah produsen primer yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis, menjadi dasar dari banyak rantai makanan di ekosistemnya. Sedangkan sumber makanan herbivora. Dalam daun dan terutama rombong bambu menjadi sumber makanan penting bagi berbagai jenis herbivora, mulai dari serangga kecil hingga mamalia besar seperti panda. Yang ketiganya itu dia tempat berlindung bagi fauna. Jadi rumput bambu yang lebat menjadi tempat berlindung, sarang dan perlindungan dari predator bagi berbagai jenis hewan. Subcabang yang ketiga itu ada habitat dan niche. Jadi cabang ini mendepresikan tempat tinggi dan peran ekologis bambu. Di situ di dalam subcabang yang keempat ini dia terbagi menjadi 4, yaitu ada hutan tropis dan subtropis. Jadi hutan tropis dan subtropis ini ialah sebagai tempat besar spesies bambu ditemukan di wilayah dekat iklim tropis dan subtropis yang hangat dan lembab. Dan yang kedua itu berbagai jenis tanah. Jadi meskipun preferensi tanah bervariasi antar spesies, bambu umumnya dapat tumbuh di berbagai jenis tanah asalkan memiliki drainase yang baik. Dan yang ketiga itu niche struktural. Jadi bambu memberikan struktur fisik yang sangat saintifik dan ekosistem mempengaruhi cahaya, kelembapan dan suhu mikrohabitat yang pada gilirannya mempengaruhi spesies lain. Dan yang terakhir itu dia penyediaan oksigen. Jadi sebagian tumbuhan yang berfotosintesis bambu berkontribusi pada produksi oksigen di atmosfer. Jadi subcabang yang ke-5 itu ialah penyebaran populasi dan pola distribusi. Cabang ini dia membahas di mana bambu ditemukan dan bagaimana individu tersebar. Yang pertama itu tropis dan subtropis. Dia menegaskan kembali bahwa bambu umumnya tersebar di wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Dan yang kedua itu pola berumput atau kolona. Karena penyebaran vegetatif melalui rizoma, bambu seringkali tumbuh dalam berkelompok atau rumput yang merupakan kolona dari suatu individu induk. Dan yang subcabang yang ke-6 yaitu komunitas ekosistem yang sesuai. Cabang ini ia mengidentifikasikan jenis komunitas dan ekosistem di mana bambu memainkan peran penting. Dalam subcabang yang ke-6 ini dia terbagi menjadi 3, yaitu ada hutan bambu murni. Di beberapa wilayah bambu dapat menjadi spesies dominan dan membentuk hutan bambu yang hampir seluruhnya terdiri dari satu atau beberapa spesies bambu. Dan yang kedua itu hutan campuran. Bambu ini juga seringkali tumbuh sebagai bagian dari hutan campuran dengan berbagai jenis pohon dan tumbuhan lainnya. Yang ketiga itu ekosistem dengan kelembapan tinggi. Banyak spesies bambu tumbuh subur di ekosistem dengan tingkat kelembapan yang tinggi seperti hutan dan tepi sungai. Oke, baik. Kalau misalnya referensi dari saya yaitu saya menyadari bahwa keberlangsungan hidup bambu dipengaruhi oleh berbagai faktor abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Tidak hanya sekedar membutuhkan air dan matahari, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis tanaman, suhu, kelembapan, serta interaksinya dengan herbivora dan tumbuhan lain. Strategi populasi yang unik yaitu dengan cara bambu menyebarkan diri melalui vegetatif dan membentuk
rumput ternyata adalah strategi populasi yang sangat efektif untuk mendominasikan area tertentu. Meskipun perkembangbiakan genetatif melalui biji juga terjadi, penyebaran vegetatif memungkinkan pertumbuhan yang cepat dan pembentukan yang luas. Peran ekologis yang saintifik itu ialah bambu memiliki peran yang lebih dari sekedar tanaman. Sebagai produsen primer, ia menjadi dasar rantai makanan bagi berbagai herbivora. Struktur rumputnya juga menciptakan habitat mikro yang tepat berlindung bagi fauna, menunjukkan koordinasi terhadap keanekaragaman hayati. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang peta konsep mengenai bambu tadi. Sekian dan terima kasih.